kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yang lanjut, yaitu materi IPS. Kita gunakan buku 5G ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ya. Ada di buku kamu di halaman 3. Silakan buka buku kamu halaman 3. Kita akan mempelajari tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, kedatangan dari bangsa-bangsa Eropa ini ya, itu ada faktor pendorong dan juga faktor penariknya sehingga mereka itu datang ke Indonesia ya. Itu adalah merupakan peristiwa kebangsaan ya pada masa-masa penjajahan. Nah, mari kita lihat faktor pendorong dan penarik sehingga bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Faktor pendorong adalah faktor yang menyebabkan bangsa asing ingin datang dan menguasai Indonesia. Jadi ada 4 faktor pendukung kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kira-kira itu apa aja? Mari kita lihat ya. Yang pertama, boleh kalian lihat ada teksnya di sini. Pertama adalah berlangsungnya zaman Renaissance. Artinya adalah zaman pencerahan di Eropa. Pada zaman ini ya, ilmu pengetahuan baru itu berkembang pesat, kemudian termasuk dalam teknologi bidang sains, geografi, dan teknologi maritim. Jadi hasil penemuan baru di bidang teknologi maritim antara lain penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel atau perahu yang ukurannya cukup kecil digunakan untuk menjelajah samudra. Yang kedua, berkembangnya teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus ya, dan didukung oleh Galileo Galilei. Ya, teori ini menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan penjajahan samudra untuk membuktikan kebenaran teori ini ya. Berikutnya yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman ya, tahun 1453. Dan Konstantinopel ini berada di Laut Tengah yang dulunya merupakan pusat pemerintahan dari Romawi Timur ya. Nah, di Laut Tengah itu menjadi pusat perdagangan antara bangsa barat atau Eropa dengan bangsa timur. Setelah Konstantinopel direbut oleh Turki Ottoman, akses bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah akan menjadi sulit dan mahal. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Itu bisa jadi salah satu pendorong hingga mereka datang ke Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, faktor pendorongnya adalah semangat bangsa Eropa yang mewujudkan misi 3G, artinya Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu artinya emas, visi untuk mencari kekayaan bagi bangsa Eropa di dunia yang baru. Kalau glory itu artinya mencari kemuliaan dalam bidang politik dan sosial. Dan gospel itu adalah misi untuk menyebarkan ajaran Nasrani ke dunia baru, artinya pengajaran agama ya, penyebaran. Artinya penyebaran agama. Jadi semangat 3G ini juga menjadi pemicu ataupun faktor pendorong hingga mereka datang ke Indonesia, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, itu kalau untuk faktor pendorongnya ya. Sedangkan untuk faktor penarik, ada faktor yang memungkinkan bangsa asing masuk ke wilayah Indonesia. Faktor itu antara lain yang pertama adalah kekayaan alam yang dimiliki wilayah Indonesia, di mana kita tahu kekayaan itu adalah rempah-rempah ya. Rempah-rempah adalah barang dagangan yang mahal bagi bangsa Eropa. Karena itu mereka ke Indonesia ya, karena mereka tahu Indonesia mempunyai rempah-rempah yang banyak atau kaya. Karena itulah mereka ingin menaklukkan negara Indonesia. Sebagai tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua adalah terbentuknya hubungan perdagangan ya. Letak Indonesia yang strategis sangat mendukung untuk dijadikan pusat perdagangan internasional, dan kebanyakan rakyat Indonesia itu dan kerajaan di Nusantara juga memiliki sifat yang ramah ya,
dan menyambut baik kedatangan bangsa asing. Karena itulah keramahan inilah yang digunakan menjadi awal untuk bangsa Eropa yang awalnya niatnya berdagang sampai akhirnya muncul ingin menguasai Indonesia itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Artinya pada masa dulu wilayah Indonesia itu secara umum disebut dengan Nusantara ya. Nah, di mana Nusantara ini terdiri dari beragam kerajaan ya yang masih bercorak dengan kedaerahan. Jadi pada masa itu masih belum ada persatuan ya, masih kekuatan dari daerah masing-masing sehingga mudah sekali diadu domba. Jadi ada 3 faktor penarik dan 4 faktor pendorong untuk kedatangan bangsa Eropa ya. Nah, itulah materi kita hari ini ya. Bu harap dari apa yang sudah kita pelajari dan juga teks-teks yang Ibu sampaikan bisa kalian tuliskan di buku catatan kamu ya untuk melengkapi materi kita hari ini. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, kan buka buku kamu halaman 4. Di bagian atasnya ada 3 pertanyaan ya, silahkan kalian jawab. Pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dan juga bisa kamu baca di bagian teks yang ada di halaman 3 yang dikerjakan di buku kamu dan dikumpulkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Sampai di sini dan sampai jumpa.